Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai fisikawan muda, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Apakah kalian sudah bersiap untuk belajar fisika? Nah, tentunya kalian sudah tidak sabar lagi belajar fisika bersama saya, Mutiara Rahmadani Putri, guru fisika di SMA Negeri 5 Bagan Senembah, Provinsi Riau. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang persamaan Bernoulli. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun persamaan Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada teorema Torricelli pada tangki berlubang. Bagaimana persamaan Bernoulli pada tangki berlubang? Berikut penjelasannya. Teorema Torricelli menyatakan bahwa kecepatan semburan air melalui lubang yang berjarak h dari permukaan air sama dengan kecepatan air yang jatuh bebas dari ketinggian h. Perhatikan gambar berikut. Kecepatan air di titik 1 dapat kamu abaikan, itu dikarenakan diameter tangki jauh lebih besar dibandingkan dengan lubang tangki. Dikarenakan di titik 1 dan titik 2 langsung berhubungan dengan atmosfer, sehingga tekanan di titik 1 dan titik 2 sama dengan tekanan atmosfer, yaitu P1 sama dengan P2 sama dengan P0. Dari persamaan Bernoulli, kita bisa mencari kecepatan air yang memancar dari lubang tangki, yaitu P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho kali G kali H1 sama dengan P2 ditambah setengah rho 2 V2 kuadrat ditambah rho 2 GH2. Nah, sebelumnya kita sudah pelajari yang mana P1 sama dengan P2 sama dengan P0. Selanjutnya yang mana kecepatan pertama sama dengan 0. Sehingga P0 ditambah 0 ditambah rho kali G kali H1 sama dengan P0 ditambah setengah rho kali V2 kuadrat ditambah rho kali G kali H2. Selanjutnya yaitu rho kali G dikali H2 dikurang H1 sama dengan setengah rho V2 kuadrat. Selanjutnya rho-nya bisa kita coret sehingga persamaannya menjadi V2 kuadrat sama dengan 2 kali G kali H. Sehingga untuk mencari kecepatan air yang memancar pada lubang yaitu V sama dengan akar 2 kali G dikali H. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Yaitu sebuah bak yang besar berisi air dan terdapat sebuah keran seperti pada gambar. Jika gravitasi buminya sebesar 10 meter per sekon kuadrat, yang ditanyakan yaitu berapa kecepatan semburan air dari keran adalah. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, langkah yang pertama diketahui H sama dengan 85 cm dikurang 40 cm yaitu 45 cm. Nah, selanjutnya cm kita rubah ke meter jadi 0,45 meter. Nah, yang diketahui yang kedua gravitasi buminya yaitu G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, untuk yang ditanyakan yaitu V atau kecepatan. Sesuai dengan persamaan pada tangki berlubang yang mana V sama dengan akar 2 kali G kali H. Selanjutnya kita masukkan nilainya yaitu akar 2 kali 10 dikali dengan 0,45 yaitu hasilnya akar 9. Akar 9 kita sederhanakan menjadi 3 meter per sekon. Itulah kecepatan air yang memancar dari keran.
Nah, yang kedua yaitu tabung Venturi. Apa yang dimaksud dengan tabung Venturi? Tabung Venturi merupakan dasar dari alat venturimeter, yang mana venturimeter ini yaitu alat yang terpasang pada sebuah pipa dan berfungsi untuk mengukur laju aliran fluida, baik berupa gas maupun cairan di dalam pipa. Venturimeter terbagi menjadi dua. Yang pertama, venturimeter tanpa manometer. Prinsip kerja dari venturimeter tanpa manometer yaitu berdasar pada asas Bernoulli, yang mana berbunyi pada pipa mendatar atau horizontal, tekanan fluida yang paling besar adalah pada bagian kelajuan aliran airnya yang paling kecil. Dan tekanan paling kecil adalah pada bagian kelajuan alirnya yang paling besar. Selanjutnya, persamaan yang ada pada venturimeter tanpa manometer. Yang pertama, V1 sama dengan akar 2GH per A1 kuadrat per A2 kuadrat dikurang 1. Selanjutnya, V2 sama dengan akar 2GH per 1 dikurang A1 kuadrat per A2 kuadrat. Dengan V1 yaitu kecepatan aliran pada permukaan pertama, V2 yaitu kecepatan aliran pada permukaan kedua, A1 sama dengan luas penampang pertama, A2 sama dengan luas penampang kedua, H sama dengan ketinggian dari permukaan fluida, dan G adalah percepatan gravitasi bumi. Yang kedua yaitu venturimeter dengan manometer. Venturimeter dengan manometer adalah salah satu alat yang digunakan untuk mengukur laju fluida. Bedanya dengan venturimeter yang biasa, yang mana venturimeter dengan manometer ini dipakai untuk mengukur menentukan laju aliran gas yang ada pada pipa. Secara matematis dapat kita tuliskan V1 sama dengan akar 2 rho R dikurang rho dikali G dikali H per rho dikali A1 kuadrat per A2 kuadrat dikurang 1. Yang mana rho yaitu massa jenis pada venturimeter, sedangkan rho R yaitu massa jenis pada manometer. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Jika luas penampang pipa besar 5 cm kuadrat dan luas penampang pipa kecil 3 cm kuadrat, serta perbedaan ketinggian air pada dua pipa yaitu 20 cm, tentukan kecepatan air pada saat mengalir pada pipa yang besar. Nah, untuk mencari kecepatannya, langkah yang pertama yaitu diketahui A1 sama dengan 5 cm kuadrat. Kita rubah ke meter kuadrat menjadi 5 dikali 10 pangkat minus 4 meter. Dan begitu juga dengan A2 sama dengan 3 cm kuadrat menjadi 3 dikali 10 pangkat minus 4 meter. Selanjutnya H sama dengan 20 cm. Kita rubah ke meter menjadi 0,2 meter. Selanjutnya yang diketahui yaitu V1. Sesuai dengan persamaan venturimeter tanpa manometer, yang mana V1 sama dengan akar 2GH per A1 kuadrat per A2 kuadrat dikurang 1. Selanjutnya kita masukkan nilainya, yaitu akar 2 dikali 10 dikali 0,2 per 5 dikali 10 pangkat minus 4 per 3 dikali 10 pangkat minus 4 dikurang 1. Selanjutnya kita jalankan operasi perkalian dan pembagiannya, sehingga hasilnya akar 4 per 1,78 yaitu menjadi nilainya 1,5 meter per sekon.
Nah, itulah kecepatan air pada saat mengalir di pipa yang besar. Tahapan yang ketiga yaitu pada tabung pitot. Tabung pitot atau manometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan aliran fluida. Alat ini biasanya digunakan dalam mengukur kecepatan angin atau gas yang ada pada sebuah pipa. Berikut ilustrasi tabung pitot. Tabung pitot terdiri atas tabung vertikal yang diletakkan mendatar dengan luas penampang A1 dan sebuah tabung berbentuk U yang mana luas permukaannya sama dengan A2. Kedua pipa dihubungkan dengan satu sama lain dengan salah satu ujung pipa berbentuk U. Dimasukkan ke dalam pipa vertikal dengan susunan seperti pada gambar. Salah satu ujung pipa vertikal diarahkan langsung ke aliran fluida yang akan kita ukur. Dengan menggunakan prinsip Bernoulli, kecepatan aliran fluida dapat kita tentukan dengan persamaan V1 sama dengan akar 2 rho GH per rho 1 dengan rho sama dengan massa jenis fluida dan rho 1 sama dengan massa jenis gas. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Sebuah tabung pitot digunakan untuk mengukur kelajuan aliran udara yang mana pipa U dihubungkan pada lengan tabung dan diisi dengan cairan yang mana memiliki massa 800 gram per cm pangkat 3 seperti pada gambar. Jika massa jenis udara yang diukur yaitu 1 kg per meter pangkat 3 dan perbedaan level cairan pada tabung U adalah H sama dengan 25 cm, tentukan kelajuan aliran udara yang terukur. Nah, untuk menyelesaikan contoh soal tersebut, langkah yang pertama diketahui rho 1 sama dengan 1 kg per meter pangkat 3, rho sama dengan 800 kg per meter pangkat 3, H sama dengan 25 cm, kita rubah ke meter menjadi 0,25 meter. Nah, yang ditanyakan yaitu V1. Sesuai dengan persamaan tabung pitot yang mana V1 sama dengan akar 2 rho GH per rho 1. Selanjutnya kita masukkan nilainya. V1 sama dengan akar 2 dikali 800 dikali 10 dikali 0,25 per 1. Selanjutnya kita kalikan yaitu V1 sama dengan akar 4000. Yang mana akar 4000 itu sama dengan 63,24 meter per sekon. Itulah kelajuan aliran yang terukur. Penerapan selanjutnya yaitu penyemprot parfum. Ini selalu kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Penyemprot parfum adalah salah satu contoh dari hukum Bernoulli, yang mana ketika kita menekan tombol ke bawah, maka udara dipaksa keluar dari bola karet termampatkan melalui lubang sempit di atas tabung silinder yang memanjang ke bawah, sehingga memasuki cairan parfum. Semburan udara yang bergerak cepat menurunkan tekanan udara pada bagian atas tabung dan menyebabkan tekanan atmosfer pada permukaan cairan memaksa cairan naik ke atas tabung. Semprotan udara berkelajuan tinggi meniup cairan parfum sehingga cairan parfum dikeluarkan sebagai semburan kabut halus. Nah, itulah prinsip kerja dari penyemprot parfum. Contoh selanjutnya yaitu gaya angkat pada sayap pesawat terbang. Bagaimana pesawat bisa terbang? Apa yang menyebabkan pesawat dapat terbang? Berikut penjelasannya.
Sebuah pesawat dirancang dengan sedemikian rupa sehingga udara di bagian atas pesawat dapat bergerak lebih cepat daripada udara di bagian bawah pesawat. Jika kecepatan udara di bagian atas pesawat V2 lebih cepat daripada kecepatan di bawah V1, maka tekanan udara atas pesawat P2 lebih kecil daripada tekanan udara di bawah pesawat P1. Nah, itulah yang menyebabkan pesawat dapat terbang. Nah, selanjutnya gaya angkat pesawat dapat kita nyatakan yaitu F sama dengan P1 dikurang P2 dikali A, yang mana setengah rho A dikali dengan V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Sebuah pesawat terbang bergerak dengan kecepatan tertentu sehingga udara yang melalui bab atas dan bab bawah yang luas permukaannya 60 meter kuadrat bergerak dengan kelajuan masing-masing 320 meter per sekon dan 290 meter per sekon. Berapa besar gaya angkat pada sayap pesawat? Yang mana diketahui massa jenis udaranya 1,3 kg per meter pangkat 3. Nah, untuk menyelesaikan contoh soal tersebut, langkah yang pertama yang harus kita lakukan yaitu V1 sama dengan 290 meter per sekon dan V2 sama dengan 320 meter per sekon. Luas permukaannya yaitu A sama dengan 60 meter kuadrat dan rho sama dengan 1,3 kg per meter pangkat 3. Yang ditanyakan yaitu gaya angkat pesawat atau F. Sesuai dengan persamaan gaya angkat pesawat yang mana F sama dengan setengah rho A dikali V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Nah, selanjutnya kita masukkan nilainya, yaitu setengah dikali 1,3 dikali 60 dikali dengan 320 kuadrat dikurang 290 kuadrat. Sehingga F sama dengan 713.700 Newton. Itulah gaya angkat pesawat tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.